Kekesalan rakyat terhadap kinerja Prabowo tercermin dengan adanya demo Indonesia Gelap dan hashtag kabur aja dulu. Adanya demo tersebut merupakan luapan kemarahan rakyat melalui mahasiswa. Dalam ulang tahun Partai Gerindra terlihat begitu mesranya antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo begitu menghormati sekali terhadap Jokowi. Prabowo memberikan ruang yang luas kepada Jokowi untuk melakukan pidato. Ada beberapa poin dalam pidato Jokowi, yaitu Jokowi mengantarkan Prabowo dan Gibran keluar sebagai pemenang. Prabowo dikalahkan 2 kali oleh Jokowi dalam Pilpres sebelumnya. Prabowo sangat kuat saat ini, tidak ada yang berani melakukan kritik, dan Jokowi selalu dikritik. Sementara Prabowo membuat acara ulang tahun Partai Gerindra sebagai ajang ucapan terima kasih kepada Jokowi. Dengan bangga dia bermain kata-kata dengan angka 8, bahwa angka 8 angka yang keramat bagi dia, padahal tidak semua angka yang disebutkan jumlahnya 8. Pada saat mahasiswa demo Indonesia Gelap, apa yang dikatakan Jokowi tentang Prabowo paling kuat, tidak ada yang berani mengkritik dia, ternyata salah. Demo tersebut adalah kritik kepada Prabowo dan Jokowi. Sebetulnya Prabowo tidak perlu repot-repot efisiensi anggaran, lakukan saja penegakan hukum bagi pejabat atau pengusaha yang korup dan yang memberi suap. Di depan mata sudah banyak kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, tapi hasilnya melempem, hilang ditiup angin sepoi-sepoi. Padahal korupsi tersebut nilainya tidak kecil. Pihak KPK, Kejaksaan, BPK, dan polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang sudah terindikasi korupsi pada era rezim terdahulu. Informasi pemeriksaan korupsi sudah dimuat di media TV dan di sosial media. Tetapi begitu dia gabung ke kelompoknya rezim Jokowi, pejabatnya anteng dan aman. Demo Indonesia Gelap merupakan wujud kemarahan rakyat melihat korupsi yang tidak terjadi, tidak bakal tuntas. Adanya kemesraan antara politik, hukum, dan budaya, sehingga dikhawatirkan Prabowo tidak akan dapat memberantas korupsi sampai tuntas. Pada saat ini banyak terjadi pabrik atau perusahaan yang tutup atau gulung tikar. Akibatnya terjadi banyak pengangguran. Karena produksi dan daya beli konsumen menurun, maka terjadi PHK massal di banyak perusahaan dan pabrik. Siang hari anak diberikan makan bergizi gratis, sedangkan orang tuanya kena PHK. Mahasiswa dan orang tua khawatir dengan adanya efisiensi anggaran pendidikan. Maka akan berdampak adanya kenaikan biaya sekolah, biaya masuk perguruan tinggi, dan pemberhentian pemberian beasiswa. Mahasiswa pun bingung. Walaupun biaya sekolah atau kuliah tidak naik, orang tuanya kena PHK. Siapa yang mau bayar uang SPP atau biaya kuliah?
Anda sendiri sudah bilang bahwa Indonesia negara kaya, tapi ternyata rakyatnya sebagian besar menderita. Dan itu disuarakan oleh mahasiswa dalam demo Indonesia Gelap. Prabowo sebagai presiden perlu membuktikan bahwa Indonesia adalah negara kaya dengan membuat rakyatnya makmur dan sejahtera. Ada 17 menteri pilihan Jokowi. Tentunya dia akan loyal kepada tuannya. Itulah salah satu duri dalam kabinet Prabowo. Seperti Garuda berkepala dua. Perintah mana yang harus diikuti, sehingga timbul dualisme kepemimpinan. Walaupun secara hukum presidennya hanya satu. Tetapi hal ini bisa tampak jelas bahwa pada saat salah satu menteri di dalam kabinet Prabowo salaman dengan Prabowo biasa saja, tetapi ketika salaman dengan Gibran sebagai wakil presiden, dia mencium tangannya. Berantas bandar narkoba yang merusak generasi muda dalam jumlah banyak. Di mana kita tahu dari hasil pemberitaan di media, masa yang para bandarnya itu adalah aparat-aparat penegak hukum ya. Kekisruan negara Indonesia ini akibat ulah pemerintahan sebelumnya. Adanya demo Indonesia Gelap ini merupakan perwakilan suara rakyat dan suara mahasiswa. Dalam penegakan hukum tentunya tidak boleh ewuh pakewuh. Mikul dhuwur mendem jeru boleh, tapi kalau merugikan dan menyengsarakan rakyat ya harus ditolak. Belajarlah dari yang benar, bukan dari yang menang.